berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat dan sejahtera. Saya Panjiarto yang hadir untuk Anda dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 20 Desember 2021. Di program Dinamika Jawa Timur kita akan membahas tentang Omikron datang, siapkah kita untuk menghadang? Bersama nanti insya Allah dengan 3 narasumber, ada Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo MSI. Beliau adalah Dewan Pakar Satgas COVID-19 ID Wilayah Jawa Timur. Lalu juga ada Profesor Teresia Ida Budi. Beliau dari Koordinator Program Studi Imunologi Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan juga ada Dr. Ahmad Yudianto. Beliau Koordinator Program Studi Magister Ilmu Forensik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga UNER Surabaya. Di mana program Dinamika Jawa Timur ini juga bisa Anda simak di ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Provinsi Jawa Timur, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Njuk Landeng Ersal Nganjuk, Radio Mardika Bondowoso, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Radio Pradia Suara Tuban, Radio Suara Jombang, dan Radio Purwoboyo FM Kabupaten Madiun. Untuk live streamingnya juga bisa Anda simak di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo dan juga di Radio Persada Blitar. Untuk Anda yang bergabung nanti silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan, pendapat Anda di 0811 309 1009. Saya sapa narasumber yang sudah bergabung via Zoom. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk Dr. Agung. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat, Pak Panjiarto. Luar biasa. Dan juga ada Dr. Ahmad Yudianto. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ahmad Yudianto. Waalaikumsalam, Mas Panji, ketemu lagi. J. Terima kasih. Dr. Agung. Waalaikumsalam, Dr. Riti. Terima kasih untuk kesempatannya ini sudah bergabung, dan untuk Profesor Teresia juga masih belum terhubung ya. Nanti kita akan tunggu peran beliau untuk ikut dalam program Dinamika Jawa Timur untuk pagi hari ini. Baik, Dr. Agung, Dr. Ahmad Yudianto, sebelum nanti kita akan ngobrol lebih banyak mengenai satu di antara varian dari COVID, karena dulu kita mengenal ada varian Delta dan sebagainya, ternyata sekarang ada lagi yang namanya Omikron. Tapi kita simak dulu tayangan video berikut ini. Yang terkonfirmasi positif PCR-nya, 3 data tersebut dikirim ke Balitbangkes untuk kita lakukan uji genome sequencing-nya, dan 1 dari 3 positif Omikron. Ya, yang 2-nya tidak. Ketiga orang ini tanpa gejala, jadi mereka masih sehat, tidak ada demam, tidak ada batuk-batuk. Kemudian mereka bertiga juga sudah dites PCR kembali, karena tes PCR pertamanya kan tanggal 8 ya. Sudah dites PCR kembali, exit test 3 hari berikutnya, dan tes PCR-nya sudah negatif. Pemerintah mengumumkan bahwa virus COVID-19 varian Omikron sudah masuk ke Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dalam konferensi pers Kamis 16 Desember 2021 pagi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan langsung terkait kabar tersebut. Kasus ini ditemukan pada Rabu 15 Desember 2021 malam
setelah hasil tes PCR pada Rabu 8 Desember 2021 terhadap seorang pasien di Wisma Atlet Jakarta menunjukkan hasil positif dan masuk varian Omikron. Pasien dengan inisial N tersebut merupakan petugas kebersihan di Wisma Atlet Jakarta. Kementerian Kesehatan memastikan meski terkonfirmasi positif Omikron, kondisi pasien dalam keadaan baik-baik saja dan tanpa gejala. Saat ini pasien tengah menjalani karantina di Wisma Atlet dan akan menjalani pemeriksaan secara intensif dan berkala. Budi menambahkan, saat ini Kementerian Kesehatan tengah melakukan pemantauan terhadap 5 orang yang terdiri dari WNI dan WNA asal China yang diduga terkena varian Omikron. Kemenkes sedang menunggu hasil dari pantauan tersebut. Luar pasien yang sudah terkonfirmasi positif ini, Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 kasus probable Omikron. Jadi belum pasti Omikron, tapi karena kita melakukan tes PCR dengan spesifikasi yang khusus, istilahnya SGTF atau S-Gene Target Failure, kita mendeteksi ada 5 kasus yang probable Omikron. 2 kasus adalah warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua warga negara Indonesia ini sekarang sedang diisolasi di Wisma Atlet. 3 kasus probable lainnya adalah warga negara asing dari Tiongkok yang datang ke Manado dan sekarang sedang diisolasi di karantina Manado. Sekali lagi, 5 orang ini masih sifatnya probable karena baru dites PCR dengan marker khusus dan sampel PCR-nya yang positif dari 5 kasus probable ini sudah dikirimkan ke Badan Litbang Kesehatan dan sedang kita run tes genome sequencing-nya. Diharapkan dalam 3 hari ke depan kita sudah bisa mengkonfirmasikan apakah benar ini Omikron atau tidak. Itu tadi pernyataan dari Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI, bahwa pemerintah resmi mengumumkan kasus Omikron atau varian dari COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia. Seperti kita ketahui, untuk satu di antara varian COVID-19 ini, selain kita ketahui ada Delta, Omikron beberapa waktu lalu pertama kali ditemukan di benua Afrika dan informasinya sudah masuk ke Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, siapkah kita untuk menghadang dan bagaimana cara kita atau pola-pola apa yang perlu kita lakukan supaya Omikron ini juga tidak menjadi sebuah kekhawatiran seperti beberapa waktu lalu varian Delta yang ada lonjakan COVID itu bulan April, Mei, Juni, Juli gitu ya, yang peningkatan kasus COVID-19 di negara kita ini cukup tinggi. Nah, saya ke Dr. Agung terlebih dahulu. Dokter, sebelum nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai Omikron, sampai sekarang untuk update penanganan COVID-19 di Jawa Timur seperti apa ini, Dok? Jadi sama Pak Pajiarto, ya. Jadi kita tetap harus memproses, mendisiplinkan 3M itu sekaligus kita waspadai dengan menggunakan 3T. Jadi progresnya masih harus tetap dilakukan, walaupun beberapa lini ini sudah mulai longgar ya, tapi progres harus tetap dilaksanakan dengan baik. Tentunya dengan 3T ini harapannya kita bisa menangkal lebih dini ya, adanya Omikron yang masuk. 3T ini testing, tracing, dan treatment begitu ya? Betul. Baik. Kalau untuk angka kasus COVID di Jawa Timur melandai atau bagaimana nih, Dok? Sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan ya, kita bandingkan di Indonesia juga, angka COVID Jawa Timur cukup turun, drastis turunnya, luar biasa. Walaupun pada beberapa kasus ya, kita ketahui di Utomo juga, ini masih ada letupan kasus, 1-2 kasus setiap harinya.
ada, tapi secara umum turunnya sangat. Ya, turunnya sangat signifikan gitu ya. Ya, betul. Apa yang menjadi tolak ukur turunnya angka kasus COVID-19 di Jawa Timur ini? Apa karena pemberian vaksin yang cukup masif atau masyarakat yang sadar atau bagaimana ini, Dok? Ya, kalau kita lihat mungkin multifaktorial ya. Kita tidak bisa melihat apakah ini karena faktor vaksin saja, karena kita lihat vaksin di Jawa Timur ini sebenarnya belum eh, terlalu signifikan mencapai titik di mana kita bisa lega. Tapi kalau kita lihat, kita mengadakan PPKM ini berlanjut ya. Jadi setelah seminggu kemudian dilanjutkan lagi Pak Panjarto ya, terus dilanjutkan lagi. Kelihatannya ini menyebabkan kita semakin aware ya, terhadap kondisi real. Pada saat itu kita lihat dengan pelaksanaan PPKM yang jangka panjang, ternyata diikuti dengan penurunan kasus. Saya kira waktu itu dulu apakah proses pelaporan kita yang lambat dan seterusnya. Kemudian kita lihat tren global, ya ternyata memang turun, ya, terutama Asia Tenggara turun, kemudian di Indonesia juga turun. Nah, ini bisa kita lihat, kita bandingkan dengan negara ASEAN yang lain. Negara ASEAN yang lain kasusnya naik, justru Indonesia turun. Ya. Nah ini cukup luar biasa yang bisa kita lakukan. Ya, ini juga kita apresiasi terhadap upaya yang dilakukan oleh semua pihak ya, baik Ya. itu dari dinas kesehatan, dari masyarakat juga, dari institusi TNI, Polri dan sebagainya, pemerintah daerah yang juga sampai sekarang masih gencar untuk memberikan vaksin, dan kabarnya juga sudah merambah ke vaksin anak-anak untuk Ya. umur 6 sampai 11 tahun. Nah, kalau kita bicara soal Omikron ini, apa yang Anda soroti dari varian COVID-19? Kalau dulu Delta, sekarang ini Omikron. Ya. Apa ada sesuatu hal yang sifatnya itu ini lebih perlu kita waspadai atau bagaimana ini, Dok? Ya. Jadi sebenarnya variant of concern ini merupakan perhatian hampir seluruh dunia, Pak Panjarto. Jadi bukan kita saja ya, tapi seluruh dunia. Terutama Omikron ini. Omikron ini lain dengan sebelumnya. Kalau kita lihat varian Delta sebelumnya, memang mutasinya tidak banyak ya, mungkin hanya sekitar 10-11. Kalau Omikron ini hampir 30 ya, 15 mutasinya pada protein spike ini. Dan hebatnya mutasi yang dimiliki oleh semua varian ini dimiliki oleh si Omikron ini, ya. Padahal kita lihat induknya bukan variant of concern ini, induknya adalah mutasi bersama yang dilakukan setelah keluar dari Wuhan. Jadi memang mutasinya terjadi di Afrika. Nah, tapi anehnya mutasi yang dihasilkan oleh Omikron ini dimiliki oleh hampir semua varian of concern. Salah satu yang dikhawatirkan adalah yang pertama, ini kalau kita lihat data sementara dari Afrika Selatan dan Inggris, adalah kemampuannya untuk menyebar dengan cepat. Ya. Di Inggris bisa kita ketahui penularannya awalnya dari traveler, terus kemudian kontak dengan traveler, kemudian sekarang mulai di community yang tidak ada berkaitan dengan traveler. Kemudian faktor transmissibility ini dianggap, walaupun belum dilaporkan sepenuhnya oleh WHO, dianggap lebih cepat dari si Delta. Ya. Kemudian disease severity, sebenarnya WHO tidak melaporkan, tapi kalau kita lihat Inggris menyatakan dan beberapa para ilmuwan menyebutkan, karena kemampuan infeksinya cepat, tentunya otomatis nanti akan membutuhkan yang terinfeksi cepat, membutuhkan rumah sakit lebih cepat lagi. Jadi ini harus kita waspadai. Berikutnya adalah risk of reinfection. Nah ini, karena kemampuan mutasinya yang luar biasa ini, ada beberapa hal mutasi, terutama pada spike ini menyebabkan dia tidak terdeteksi dengan antibodi yang baik. Terbukti dari kemungkinan adanya reinfeksi yang didapatkan di Amerika Selatan. Dan didapatkan datanya cukup signifikan terjadi reinfeksi, walaupun cukup probable, tapi kemungkinan tinggi.
Dan efeknya adalah nanti efeknya pada vaksin, ya, terutama beberapa vaksin ini mengalami proses penurunan signifikan pada uji pendahuluan, ya, mulai dari Pfizer hingga Sinovac. Jadi kekhawatiran kita cukup beralasan karena mutasinya banyak, tentunya berefek pada penularan sampai proses pengobatan sekaligus proses ini apa namanya diagnosis, ya, terutama sampai ke vaksin. Itu Pak Panjar. Baik. Saya geser ke Dr. Ahmad Yudianto yang kita kenal juga sebagai pakar mikrobiologi. Dokter, kalau kita tahu bahwasanya di COVID itu kan virus SARS atau COVID-19 ini orang awam menyebutnya COVID gitu ya. Jadi berapa kali sih bermutasi, karena mutasinya itu kan cukup bisa dikatakan beragam. Dulu ada varian Lumba, Delta, dan sekarang ini ada Omicron. Kalau Anda melihat sebuah virus itu akan melakukan mutasi, apakah bisa seterusnya ataukah ada tahap-tahap tertentu begitu, Dok? Oh ya, selamat pagi, Mas Panji. Sebenarnya saya bukan pakar mikrobiologi, ya. Pakarnya beliaunya, Dr. Agung. Itu yang mungkin lebih ini. Kalau saya adalah bidangnya forensik. Jadi mungkin yang bisa lebih detail untuk menjawabnya beliaunya. Karena beliau adalah kepakaran di virologi dan mikrobiologi. Bisa dijawab Dr. Agung, monggo. Karena tadi disebutkan saya pakar forensik, bukan pakar virologi. Baik, Dr. Agung mungkin, monggo. Iya, sekali lagi saya jawab. Terima kasih, pertanyaan ini sangat bagus dari Bapak. Kalau kita lihat secara umum, ya, seseorang kalau terinfeksi virus, maka virus itu, terutama kita ngomong SARS-CoV-2, ya, maka SARS-CoV-2 akan mengalami mutasi pada tubuh orang. Ini diketahui dari data dari Amerika dan Inggris. Satu orang ini bisa menyebabkan virus itu mutasi menjadi 1 atau 2 kali, misalnya. Ya. Ternyata mutasi yang dominan ini dia akan menetap dan kemudian akan berlanjut menular ke orang-orang. Jadi satu orang ini misalnya dia terinfeksi pada paru, kemudian saluran cerna, kemudian dari saluran nafas yang sebelah atas. Ini ternyata mutasinya berbeda. Satu orang. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya mereka seperti Omicron ini mutasi sampai 30 kali lebih, ya. Itu memungkinkan gitu ya? Iya, jadi ini memang terjadi. Kalau kita lihat, karena asalnya Afrika, mungkin kita lihat orang Afrika ini menunjukkan kemampuan menekan virus ini sehingga mutasinya sampai berlipat-lipat seperti itu. Padahal kita tahu kalau seperti Delta, mutasinya tidak banyak, mungkin 11 sampai 12. Tapi kalau Omicron sampai 30 kali ini luar biasa, 2 kali sampai 3 kali Delta. Jadi bisa dibayangkan, orang-orang bilang kalau mutasinya itu tambah banyak, apakah dia tambah lemah? Belum tentu, ya. Mutasinya letaknya di mana dulu? Kalau mutasinya ini letaknya pada spike, ini cukup berbahaya. Karena mutasi yang kita dapatkan dari Omicron ini menyebabkan dia mudah sekali menular. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak terlacak dengan antibodi pada saat masuk ke dalam tubuh. Nah, ini efeknya pada vaksin. Memang terbukti dari penelitian awal dirangkum oleh WHO, semua vaksin mulai turun. Ya. Nah, ini berbahaya ini Pak Panjarto. Ya, jadi kalau upaya ini tanpa menafikan hal-hal yang sudah baik dilakukan gitu ya. Ya. Pemberian vaksin selama ini apakah dengan Omicron datang ini kita bisa dikatakan mungkin perlu vaksin lagi dengan vaksin yang lain atau bagaimana ini, Dr. Agung? Ya, jadi gini Pak Panjarto, dari data yang kita miliki nih Pak, selama ini kan kita untuk nakes ya, kita berikan 2 kali vaksin kemudian ditambah vaksin yang berbeda ya, misalnya Sinovac 2 kali dengan Moderna. Dari data awal memang Moderna ini memang harus disuntikan 2 kali, maka tentunya vaksinnya perlu ditambah.
Terus kemudian untuk masyarakat umum karena mendapatkan Sinovac, ini WHO sudah mulai ancang-ancang perlu ditambahkan adanya penambahan vaksin atau tidak. Saya sempat diskusi dengan staf ahli Menteri Kesehatan, ternyata kan perlu adanya penambahan vaksin. Jadi memang vaksin ini tentunya perlu di-upgrade ya. Jadi misalnya data awal WHO yang dikumpulkan oleh mereka, pemberian Pfizer 2 kali itu sebenarnya untuk melawan Omikron dianggap masih kurang, maka diperlukan Pfizer 3 kali, seperti itu. Jadi misalnya yang sudah suntik Pfizer 2 kali, ya harus nambah lagi sebenarnya. Ya, Apalagi banyak masyarakat kita ini yang menggunakan vaksin Sinovac gitu ya. Iya, makanya. Kalau saya pribadi sih Sinovac ibaratnya ya kita perlu nambah lagi lah ya Moderna. Jadi Moderna ini memang perlu kita tambahkan. Tujuannya adalah untuk mencegah supaya kita bisa tahan terhadap Omikron. Jadi sebenarnya fungsi vaksin ini kan untuk menurunkan supaya kita tidak terlalu berat sakitnya. Betul, tidak mengobati tapi Iya, menurunkan begitu ya. Iya, jadi sebenarnya tidak kebal 100% tidak, tapi adalah supaya tidak berat-berat amat kalau sakit gitu Pak Wajar. Iya, baik. Saya geser kembali ke Dr. Ahmad Yudianto yang dulu juga informasi yang saya dapatkan dari produser adalah pernah menjadi koordinator program studi imunologi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga UNER Surabaya. Betul begitu ya Dr. Ahmad Yudianto ya? Bukan, Mbak. Oh, bukan ya? Iya. Dr. Agung ini dulu pernah. Oh, Dr. Agung juga yang Iya. pernah, luar biasa Dr. Agung ini ya, Dr. Agung banyak jabatan yang diemban ini. Jabatannya banyak. Sekarang nggak jabat ini Pak Bandi. Baik, kalau begitu saya ke Dr. Ahmad Yudianto. Kalau Dr. Ahmad Yudianto melihat varian baru dari COVID ini, Omikron seperti apa ini, Dok? Ya sebenarnya saya sependapat dengan Dr. Agung. Jadi Dr. Agung ini memang pakar di dalam mikrobiologi. Jadi intinya sebenarnya masyarakat kita sudah mulai paham terkait masalah COVID-19 ini. Sehingga nanti ke depannya mungkin dengan adanya varian baru Omikron ini tentunya kewaspadaan bagi kita semua itu penting, sehingga tidak perlu panik intinya ya, sehingga kita harus selalu waspada. Yang terpenting kita tetap menjaga protokol kesehatan dan setiap kegiatan kegiatan di luar rumah terutama kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Saya kira itu Pak Panji. Oke. Kalau tadi yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin ya, untuk mengetahui seseorang itu terpapar COVID khususnya varian Omikron, ternyata perlu PCR khusus. Kalau selama ini kan hanya mungkin PCR atau mungkin di beberapa case itu swab antigen dan sebagainya begitu ya. Kalau Anda melihat dengan varian-varian baru seperti ini, kemampuan dari virus-virus itu sendiri untuk mutasinya lebih lebih luar biasa dalam arti kata mulai dari penularannya, kemudian bagaimana dia bisa beradaptasi dengan tubuh manusia begitu ya, sehingga ketika untuk mendeteksi seseorang kena Omikron itu harus memang perlu PCR khusus begitu, Dr. Ahmad Yudianto. Iya. Mungkin lebih jelasnya nanti diterangkan oleh Dr. Agung. Beliaunya akan bersikap juga di laboratorium dan di pakar tentunya. Memang virus corona ini kan merupakan virus yang baru, sehingga perlu penelitian lanjut dan tentunya perlu pemeriksaan yang teknologi lebih canggih, termasuk yang mutasi yang baru ini, termasuk pemeriksaan pada Omikron ini. Mungkin Dr. Agung, kalau saya jawab nanti takut salah dan edukasi kepada masyarakat. Iya, baik. Dr. Agung, ya. Nanti Dr. Agung nanti jenengan bisa sampaikan, kita jeda dulu, nanti kita akan ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih dalam program Dinamika Jawa Timur dengan tema Omikron datang, siapkah kita untuk mengadang? Bersama dua narasumber, Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, Dewan Pakar Satgas COVID-19 ID Wilayah Jawa Timur, dan juga ada Dr. Ahmad Yudianto, beliau dari KPS Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Forensik Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kami akan kembali sesudah pesan berikut ini. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Ahmad Romzi bin Darmo. Ahmad Romzi bin Darmo dulu tinggal di Dusun Montong RT 25 RW 7, Desa Montong, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Ahmad Romzi bin Darmo dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 jam 8.30 pagi atau jam setengah 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo ki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Heri Anja bin Syuhadi. Heri Anja bin Syuhardi dulu tinggal di Gelaga Harum, RT 11 RW 3 Desa Gelaga Harum, Kecamatan Porong Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Heri Anja bin Syuhardi dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama
Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo. Pada hari ini Senin 20 Desember 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama dalam program Dinamika Jawa Timur, kerjasama dari ALPPL Provinsi Jawa Timur, Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sekolah Pasca Sarjana UNER, IDI Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur, dan Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur. Kita masih membahas tentang varian baru dari COVID-19 yaitu Omikron, dan kabarnya Indonesia sudah kemasukan Omikron ini ya, di mana virus ini pertama kali muncul di benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan. Dan kabarnya juga Belanda ini akan melakukan lockdown selama 1 bulan untuk melindungi warganya dari varian baru COVID-19 ini. Kalau negara kita ya tentunya karena ada berbagai pertimbangan mungkin ya, khususnya dari sisi ekonomi. Jadi kalau lockdown sih nggak mungkin begitu ya Dr. Agung ya. Ya, jadi ada istilahnya PPKM, dan satu di antara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dalam Nataru ini yaitu mengurangi mobilitas masyarakat, peniadaan acara-acara yang bersifatnya itu mengumpulkan banyak massa di tahun baru 2022 ya di berbagai tempat. Baik, saya coba geser ke Dr. Agung. Ini ada beberapa pertanyaan nih Dok yang sudah masuk di 0811-309-1009. Baik, ini pertanyaannya begini dari Mas Wahyu di Krian ya. Ini Diding Yunarto juga bertanya, tapi pertanyaannya saya nggak bisa menyampaikan ini apa yang dimaksud ini ya. Oke, pertanyaan dari Mas Wahyu di Porong adalah kalau Delta kemarin cukup membuat prihatin karena banyak korban jiwa begitu ya. Hampir setiap kali Mas Wahyu ini mencontohkan pengumuman di toa-toa masjid itu ada berita informasi orang meninggal. Kekhawatiran, ketakutannya Mas Wahyu ini jangan sampai nanti kejadian seperti itu akan terulang kembali begitu. Harapannya begitu ini ya. Baik, kemudian ini bukan pernyataan, ini harapan kelihatannya. Kemudian kedua dari Mas Ahmad di Gresik, ya, pertanyaannya begini. Kalau vaksin yang selama ini sudah diterapkan di negara kita ini tidak terbukti atau efikasi atau keefektifannya melawan Omikron ini kurang, apakah perlu vaksin lagi gitu ya? Oke, baik, terima kasih untuk dua yang sudah menyampaikan pertanyaan dan harapannya, Mas Wahyu dan juga ada Mas Ahmadi. Tanggapannya Dr. Agung? Ya, untuk yang pertama tadi tentang severity of disease, Pak Panji, WHO ini sedang mengumpulkan data sebenarnya. Kita tidak, kalau kita lihat data dari Afrika, memang dinyatakan kalau sebagian bilang ringan. Ya. Tapi kalau kita lihat Australia, Amerika, mereka bilangnya juga ringan. Tapi tidak dengan laporan dari Inggris dan laporan WHO. Mereka bilang sebenarnya kasusnya ringan, tapi dengan banyaknya kasus yang masuk, tentunya nanti akan menyebabkan beban untuk rumah sakit juga meningkat. Nah ini yang berbahaya. Dulu perasaan si Delta ini juga sama. Awalnya dibilang hanya bisa menyebabkan peningkatan masuk rumah sakit. Ternyata rumah sakit semuanya penuh. Akhirnya terjadi proses yang tadi dikhawatirkan sama Mas Ahmad atau apa itu. Mas Wahyu tadi ya, banyak yang meninggal ya. Meninggal di rumah sakit karena tidak mendapatkan perawatan yang bagus. Nah, kita sendiri masih kurang data. WHO tadi malam sempat saya buka websitenya dan menyatakan masih under investigation, sehingga apakah benar-benar berat, tapi kalau kita lihat data Inggris menyebabkan angka masuk rumah sakitnya meningkat, hanya itu saja.
Tapi untuk apakah ini harus dirawat berat dan menimbulkan kematian, hanya dilaporkan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson satu kematian. Ya, jadi ini merupakan warning sebenarnya. Untuk kasus yang kedua tentang vaksin, tadi sempat saya diskusikan, WHO belum final untuk menentukan mana vaksin yang layak untuk kita tambahkan dan mana yang vaksin yang tidak perlu ditambahkan. Tentunya kita membutuhkan penelitian yang lebih banyak. Ini pendapat WHO ya. Jadi data awal memang dianggap vaksinnya mengalami penurunan efikasi, tapi tentunya itu perlu kita dapatkan data-data dari banyak negara. Kalau kita lihat dari Afrika sendiri, memang kasusnya tinggi, cukup tinggi walaupun vaksin yang digunakan sedikit. Kita tahu Afrika sangat minimal terhadap vaksin. Tapi negara kita ini hampir 150 juta sudah tervaksinasi dengan baik. Dan kita sendiri masih sampai detik ini kan memang belum punya data bagaimana Omikron di Indonesia ini, apakah vaksin ini efikasinya turun atau tidak. Jadi kita masih memerlukan data, sehingga belum tentu kebijakan yang kita buat nanti menggunakan informasi yang mana, gitu Pak Panjar. Iya, iya. Kalau kita ilustrasikan dalam bentuk pemberian vaksin ya, kita tahu ketersediaan vaksin di negara-negara maju seperti benua Eropa itu kan cukup mumpuni dibandingkan negara berkembang atau negara dunia ketiga begitu ya. Tapi nyatanya mereka juga tidak luput dari ini juga ya. Itu fenomena yang menarik. Jadi negara-negara maju yang seperti kita sebutkan ya, vaksinnya sudah ketat, kemudian sudah tervaksin hampir di atas 80%. Ternyata masih tetap kena. Nah, sekarang kita berkejaran dengan terutama Indonesia ini. Apakah vaksinnya bisa mencukupi sampai berapa persen penduduk sudah divaksin? Jadi itu yang bisa kita lakukan sekarang. Ya, ya. Meski begitu kita tidak boleh a priori terhadap pemberian vaksin gitu ya. Iya, betul. Baik, ini saya geser ke pertanyaan lagi di SMS di 0811309109. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sarah yang ada di kawasan Waru ini. Pertanyaannya begini, kalau untuk Omikron ini tingkat kematiannya sampai bisa berapa persen dibandingkan varian yang sebelumnya? Terus pertanyaan berikutnya dari Mas J yang ada di Porong, pertanyaannya begini, kenapa ya untuk negara-negara yang relatif penduduknya padat, seperti di Brasil, kemudian India, Afrika Selatan, China, itu yang berpotensi memberikan kontribusi untuk varian COVID baru, misalnya dulu ada Delta dan sebagainya. Baik, saya ke Dr. Ahmad Yudianto dulu. Dr. Ahmad barangkali bisa menanggapi dari pertanyaan tadi. Ya, baik. Mungkin pertanyaan yang pertama, nanti terkait dengan kematian. Jadi, seperti disampaikan oleh Dr. Agung tadi, terkait masalah varian baru ini, varian Omikron ini tentang angka kematiannya, memang di laporan dari WHO ataupun artikel yang lain yang baru diketahui itu kalau nggak salah dari Inggris, hanya dari Inggris. Seperti yang disampaikan oleh para pakar virologi maupun mikrobiologi bahwasanya varian Omikron ini memiliki virulensi yang rendah dibandingkan dengan varian Delta seperti yang pernah terjadi di negara kita beberapa bulan yang lalu, di mana angka kematiannya sangat tinggi. Jadi hampir sama dengan India waktu itu. Kami kebetulan bertugas di rumah sakit Dr. Stomo. Jadi di kamar jenazah itu penuh dengan jenazah dengan COVID tentunya. Nah, dan untuk Omikron ini seperti disampaikan oleh Dr. Agung, masih belum ada data yang menuju ke angka kematian. Hanya ada satu kalau nggak salah yang disampaikan oleh Dr. Agung.
Itu Mas Panji. Nggih. Mengenai populasi penduduk yang padat, apakah ini juga memberikan kontribusi kalau munculnya varian baru? Mungkin Dokter Ahmad bisa menanggapi. Iya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Agung bahwasanya virus ini kan mudah sekali terjadi mutasi. Sehingga dengan padat penduduk dan di situ mungkin para penularan sangat cepat, sehingga itu yang sering sekali menimbulkan mutasi-mutasi baru. Yeah. Dimana yang sering banyak terjadi contohnya misalkan di yang Delta yang dari India dan di Brasil itu angka kepadatan penduduknya sangat tinggi, sehingga para penularan apalagi virus jenis ini yang sangat mudah sekali mutasi. Yeah, baik. Dokter Agung ada tambahan mengenai pertanyaan tadi dari pendengar? Iya, jadi untuk masalah kematian tadi, saya setuju dengan Dr. Ahmad Yudianto. Karena kematiannya masih dilaporkan 1, sehingga tidak bisa kita sebutkan. Apakah dia ini angka mortalitasnya tinggi? Karena hanya dilaporkan sampai detik ini 1. Kemudian saya mencari dari 1 kematian ini, faktor risikonya apa masuk ke detek. Ya. Terus untuk yang kedua tentang kenapa negara-negara dengan padat penduduk ini muncul varian-varian seperti India muncul varian Delta, kemudian Brasil ini muncul varian Gamma, kemudian Mu, kemudian satu lagi Lambda. Nah, karena penduduknya banyak, mutasinya mungkin terpenuhi kriteria mutasi. Nah, mutasi terjadi pada banyak orang, kemudian nyebarnya lebih cepat karena ada tempat untuk menyebar, ya. Jadi wajarlah kalau seandainya varian itu bisa menyebar dengan cepat karena penduduknya banyak. Nah, seperti itu logika. Jadi pengaruh juga tidak terhadap munculnya varian baru. Kalau di Brasil, India itu kan kita kenal negara yang hanya 2 musim gitu ya, musim hujan dan musim panas. Ini pertanyaan sangat bagus nih Pak Panji. Dulu sempat dinyatakan bahwasanya COVID atau SARS-CoV ini tidak berhubungan dengan musim. Tapi apa yang terjadi? Nah, kalau kita belajar virologi, salah satu bidang ilmu yang saya tekuni, salah satunya. Jadi kalau kita lihat dulu, kita belajar ilmu virologi, bahwasanya penyebab infeksi saluran nafas pada musim dingin itu adalah coronavirus ini, salah satunya. Jadi sudah diketahui sejak lama coronavirus ini menyebar pada musim. Dan saat ini ya kita lihat Eropa sedang persiapan musim dingin, ya. Dan sudah mulai masuk musim dingin bulan Desember. Jadi wajar saja kalau seandainya corona ini adalah menyebar pada musim dingin karena sejak awal memang dia musim dingin. Bagaimana kok bisa menyebar juga di musim panas seperti di Brasil, India. India ini masih menggunakan ada musim-musim subtropisnya ya. Tapi kalau Brasil, Indonesia dan lain-lain, nah ini ada satu faktor penting yaitu kepadatan penduduk. Jadi mungkin kalau awalnya mereka ini sesuai dengan musim, yaitu musim dingin. Tapi untuk negara-negara tropis dan sekitarnya, faktor kepadatan penduduk itulah yang menyebabkan mereka menyebar. Sebenarnya kalau kena sinar matahari, kemudian dengan kita melakukan PPKM, ternyata rantainya bisa terputus, rantai proses infeksinya bisa terputus. Itu Pak Panji. Ya. Jadi istilahnya kayak di slogan atau mungkin anjuran 3M itu sangat-sangat efektif sampai sekarang dan masyarakat tidak boleh abai. Satu di antaranya itu kan jaga jarak. Karena dengan kondisi negara kita yang penduduknya padat sehingga antara orang dengan orang yang lain itu faktor berdekatannya itu cukup tinggi begitu ya, dan itu yang menjadi transmisi yang cukup bagi virus ini untuk bergerak dari satu orang ke orang yang lain. Begitu Dokter Agung ya. Jadi sebenarnya ada satu keuntungan Indonesia. Indonesia ini negara kepulauan. Tidak seperti Eropa. Eropa itu adalah kontinental. Jadi dia daratan yang sangat luas, sehingga bisa kita analogikan. Mereka tidak ada barrier ya, tidak ada penyekat dan seterusnya. Di negara kita bagus. Kita dengan Madura saja sudah ada sekatnya ini, Selat Madura.
Jadi sebenarnya keuntungan Indonesia itu karena pulau-pulau ini sebenarnya suatu keuntungan yang sangat bagus ya, dibandingkan negara Eropa yang tidak ada batas. Itu Pak Panji. Nggih, baik. Saya geser ke redaksi. Ada 2 pertanyaan yang disampaikan lewat sosial media. Saya coba geser ke redaksi ini. Mohon izin, Dr. Agung, Dr. Ahmad Yuryanto. Ya, Kanza. Ini dia masuk dari Twitter @didirandu. Kiranya adakah PPKM tertutup kembali, Pak? Dan masihkah ini bisa menjadi kontrol dalam penurunan kasus COVID-19 di Jawa Timur? Kemudian dari Instagram @jaka_mustika, Pak, untuk capai tingkat sisi herd immunity sendiri di Jawa Timur, sudahkah bisa menangkal Omikron? Terima kasih. Ya, monggo tanggapannya Dr. Agung. Sebenarnya kita kalau melihat data turunnya Delta, kemudian penurunan kasus ya dimulai dengan gelombang 2 yang kita alami bersama sampai kemudian pada awal Desember ini, kita masih optimis ya. Kita masih optimis kalau seandainya PPKM ini memberikan kesempatan kita untuk tetap bertahan ya. Karena dengan demikian angkanya benar-benar turun ya. Bisa kita lihat turun beneran. Harapannya adalah PPKM ini tidak hanya pemerintah saja yang melaksanakan, tapi semua komponen. Tanpa adanya bantuan semua komponen masyarakat, tidak mungkin kita bisa menekan virus ini. Jadi tadi Pak Panji sudah menyebutkan, 3M ini sangat penting, gunakan masker, kemudian tetap cuci tangan, dan ketiga jaga jarak. Jaga jarak ini kalau dalam skala makro ini adalah PPKM, ya. Tidak hanya, kalau mungkin skala mikro ya kita jarak antar teman, keluarga, dan seterusnya itu jaga jarak. Tapi skala makronya adalah PPKM. Tujuannya adalah untuk memotong rantai penularan. Jadi saya pikir kerja bersama inilah yang harus kita lakukan. Ya. Jadi bukan tanggung jawab pemerintah, bukan, tapi semuanya, ya, seperti itu. Ya, betul. Tanggung jawab semua komponen bangsa, tidak hanya melulu tanggung jawab Satgas gitu ya. Kasihan Dr. Agung nanti nggak bisa istirahat ya. Ya Dr. Agung, kalau Omikron ini yang kita ketahui sudah masuk ke Indonesia dan informasinya pertama kali diderita atau terpaparnya pada seorang tenaga kebersihan di Wisma Atlet yang di mana tempat itu kan menjadi tempat karantina nih. Betul. Bagi mereka yang dari luar negeri mau masuk ke negara kita. Dan info yang kami dapatkan, ternyata tenaga kebersihan itu yang tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri itu ditularkan atau tenaga kebersihan itu terkena Omikron atau COVID varian Omikron ini dari mereka yang di karantina di sana. Ya. Sampai dengan sekarang ini dari pihak Kemenkes, apakah ada semacam istilahnya itu hal-hal tertentu atau urean-urean tertentu atau petunjuk teknis atau apalah istilahnya terhadap Satgas seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Timur, terkait dengan Omikron ini? Apa ada yang ditambahkan dari hal yang selama ini sudah berjalan, misalnya karantina cuma 10 hari mungkin ditambah, terus tes PCR yang biasanya hanya PCR seperti ini kemudian ditambah levelnya, atau bagaimana ini Dr. Agung? Jadi tadi malam sempat ada upgrade data ya Pak Panjiarto. Jadi yang saat ini ada di Indonesia ini kasusnya sudah meningkat menjadi 13. Jadi awalnya cuma 3, yaitu seorang cleaning service, kemudian yang kedua warga WNI yang berasal dari Amerika, yang ketiga adalah berasal dari Inggris. Kemudian yang kontak dengan cleaning service-nya ini dilacak. Ternyata ada 60 orang yang pernah kontak. Dan ternyata setelah dites 10 orang positif Omikron. Jadi datanya banyak. Seperti pertanyaan Pak Panji tadi, dari mana cleaning service ini tidak pernah kemana-mana, tapi hanya terjadi Wisma Atlet. Ternyata setelah dilacak, jadi kasus pertama yang disebut dalam epidemiologi adalah index case. Ini diperkirakan adalah warga negara Indonesia berumur 21 tahun yang berasal dari Nigeria, ya, yang pada saat itu dirawat
sebagai pasien isolasi yang berasal dari luar negeri ya pada 27 November ya. Jadi diperkirakan yang menularkan adalah si ini yang dari Nigeria, warga Indonesia dari Nigeria. Ya. Jadi beralasan, jadi tidak ada tidak ada geluduk, tidak ada beledek, tahu-tahu positif itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kemudian strategi apa? Kita mengikuti strategi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat ya, Satgas di Jawa Timur, terutama ID. Kita mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan, ya, bagaimana kita melakukan karantina, ya kita ikuti. Jadi apakah 10 hari, 14 hari, seperti yang dilakukan di luar negeri, ya, awalnya 5 hari naik jadi 7 hari, jadi 10 hari, terus sekarang nggak tahu karantina jadi berapa hari, kita ikuti saja. Kemudian yang terpenting adalah 3T tadi. Kapan kita lakukan tracing, terutama kita siapkan untuk treatmentnya kalau seandainya ada yang positif. Terkait PCR tadi, yang sempat ditanyakan juga kepada Dr. Widianto, ada teknik metode PCR khusus yang digunakan untuk deteksi Omikron yang dilakukan di Inggris ini juga, namanya SGTF, yaitu dengan target gen spike. Jadi kalau seandainya kita deteksi gen spike pada apa yang delesi ya, jadi ada mutasinya menyebabkan dia ada yang gennya yang hilang. Jadi kalau kita deteksi ternyata gen ini tidak terdeteksi, maka ini adalah Omikron. Nah, jadi deteksinya seperti itu. Namanya SGTF, S-Gene Target Value. Ya. Nah, ini di Inggris sudah mulai meningkat 30%. Ya. Jadi seluruh yang dilakukan cek, berarti Omikronnya sudah hampir 50%. Nah, seperti itu Pak Panjar. Iya, baik. Saya geser ke Dr. Ahmad Yudianto. Dokter, ada closing remark yang bisa jenengan sampaikan ke kami terkait dengan tema yang diangkat untuk pagi hari ini, yaitu kewaspadaan kita terhadap varian baru dari COVID, yaitu Omikron. Monggo dokter. Baik, terima kasih Mas Pandi. Tentunya kita sudah hampir 2 tahun lebih ya menghadapi dan menangani COVID-19 ini. Tentunya kewaspadaan kita tetap ditingkatkan, yaitu melalui protokol kesehatan yang disampaikan oleh Dr. Agung tadi, yaitu 3M. Tentunya adanya Omikron ini tentunya kita harus siap menghadapinya, dan masyarakat harus waspada tentunya, meskipun Omikron ini seperti disampaikan oleh Dr. Agung tadi bahwasanya angka kematiannya yang dilaporkan baru 1 sampai sejauh ini, dan di Indonesia yang positif hanya beberapa orang tentunya. Tapi kami mengharapkan untuk seluruh masyarakat tentunya untuk berperan serta tetap menjaga protokol kesehatan, terutama apabila ada kegiatan-kegiatan yang ada di luar rumah. Saya kira itu closing statement dari kami, Mas Panji. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Yudianto, dan tentunya terakhir ke Dr. Agung. Memang bisa dikatakan seperti yang jenengan tadi sampaikan, bahwasanya virus corona ini mutasinya bisa sampai 20-30 kali gitu ya. Tidak menakut-nakuti, tapi masyarakat juga perlu waspada ini ya. Karena kalau kita runut ke belakang, variannya cukup banyak ternyata, ada alpha, beta, gamma, delta, kemudian lambda, kappa, dan sebagainya. Dan sekarang yang paling baru adalah Omikron. Pesan Anda untuk kita semuanya nih, Dr. Agung. Ya, saya percaya sama wakil Satgas ID Jawa Timur tentunya mengharapkan kepada warga masyarakat, terutama saya juga, saya sendiri ya, tetap melakukan 3M ya. Yang pertama adalah masker. Masker ini penting untuk mencegah proses penularan. Jadi virus tidak bisa masuk kalau hanya kita menggunakan masker yang benar ya. Berapapun vaksinasi yang kita terima, tentunya kalau kita menggunakan masker, maka virus tidak bisa masuk. Ya. Jadi masker tetap wajib. Kedua adalah cuci tangan, gunakan sabun ataupun menggunakan alkohol. Ini bisa membunuh virus. Jadi sebenarnya virus Omikron itu kalau bahasa Jawanya gopok, ya, gopok sekali. Omikron, Delta dan lain-lain. Kena sabun mati, ya, kena alkohol mati. Jadi
Jangan sampai virus ini yang bisa kita bunuh dengan mudah justru malah membunuh kita dengan sukses, ya. Nah, itu yang tidak baik. Yang ketiga adalah jaga jarak. Ini adalah cara bagaimana kita mencegah supaya tidak tertular. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi tentunya perlu satu kali tambahan lagi, tidak hanya 3M plus 1V vaksin, ya. Tetap Anda lakukan vaksin, dan vaksin ini tidak melindungi kita memang 100%, tapi melindungi kita supaya tidak menjadi buruk sakitnya kalau terinfeksi, ya. Harapannya adalah Anda tetap vaksin. Kalau yang 1 kali harus Anda lakukan 2 kali. Kalau yang 2 kali misalnya untuk tenaga kesehatan, suntikilah 3 kali. Wajib Anda lakukan 3 kali. Jadi yang masih 2 kali untuk tenaga kesehatan, karena Anda lini depan, Anda harus suntik 3 kali. Ya. Begitu Pak Panji Harto. Jadi kita harus tetap disiplin terhadap prokes 3M. Ya. Betul. Sekali lagi kita jangan abai terhadap protokol kesehatan, ya. Itu yang juga sering kami dari LPPL gaungkan kepada masyarakat, karena kita merasa ini COVID sudah melandai nih. Jadi masyarakat mungkin sudah menganggap wah sudah hilang. Ternyata virus ini memang masih ada dan variannya juga banyak gitu ya. Jadi hal-hal seperti mencuci tangan, memakai masker, ini seperti yang saya lakukan karena di ruangan ini ada beberapa orang. Jadi harus selalu pakai masker. Kemudian jaga jarak itu memang harus selalu menjadi lifestyle, gaya hidup kita, begitu ya Dokter Agung ya. Ya, betul. Baik. Matur nuwun Dokter Agung untuk wawasannya, edukasinya kepada kita semuanya. Dokter Made juga, Dokter Ahmad Widianto. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang kita perbincangkan ini juga semakin banyak memberikan kita ilmu dan juga masyarakat untuk tetap tidak abai. Sekali lagi tidak abai terhadap protokol kesehatan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.